dengar suara saya? Halo? Bisa dengar suara saya? Oke. Tadi balik lagi ya. Kira-kira kalau kita jualan bakso lebih cocok untuk dijual ke daerah pantai apa daerah pegunungan? Tempat wisata di pantai apa tempat wisata di pegunungan? Kira-kira jualan bakso. Oke. Bener kan? Jadi bener ya. Jadi orang pegunungan mungkin lebih seneng kalau ada bakso karena bisa menghangatkan tubuh kan, karena dingin makanya kita lebih senang makan bakso. Nah kalau orang pantai lebih seneng kalau kita jualan es krim kan, karena panas, biasanya pantai kan lebih panas daripada pegunungan. Kita jual es krim itu lebih cocok. Itu saya jadi pengen ini. Di sini yang pingsan kan dingin ini. Oke, itu kalau secara geografis ya. Jadi kita iya di pantai juga banyak, cuman sebenarnya lebih cocok. Apalagi kalau di Indonesia itu mah di bakso di mana-mana ada. Nah ini cuman saya contohinnya kalau perbandingan antara di pantai dan di gunung kan lebih enak kalau dijual yang di gunung. Terus benefit itu keuntungan, penghasilan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau benefit itu manfaat apa yang akan didapatkan oleh pelanggan. Jadi kita membagi-baginya berdasarkan kebutuhan mereka, manfaatnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sampai untuk consumer karakteristik. Jadi kita melakukan segmentasi berdasarkan karakteristik dari konsumen. Ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Waduh, kelaparan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, enggak apa-apa Mbak Ii, silahkan dah gabung. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pendekatan kedua, itu berdasarkan respon dari konsumen. Itu pertama usage, pemakaian. Jadi ada yang pemakaiannya sering, pemakaiannya biasa-biasa aja, atau sama pemakaiannya malah nggak pernah pakai. Misalnya kalau obat, kita misalnya jual obat, orang yang bakalan pakai kan pasti orang yang sakit. Kalau nggak sakit kan nggak mungkin kita beli obat, kecuali vitamin. Nah itu contohnya usage. Jadi berdasarkan keseringannya mereka konsumen memakai produk kita. Oke, terus ada promosional, ada loyalty berdasarkan kesetiaan pelanggan, sama berdasarkan servis jasa seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita memuaskan keinginan konsumen. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ada dua pendekatan ya, respon sama karakteristik. Jadi nanti kalau mbak-mbak sama mas-mas punya usaha, sebelum menjual barang, sebelum menjual produk kita harus tahu siapa yang mau beli produk kita. Jadi harus kita spesifikasikan siapa sasaran konsumen kita. Soalnya nggak mungkin juga nggak mungkin kita tuh produk kita tuh bisa dibeli semua kalangan masyarakat, tuh mustahil. Nggak mungkin semua mau mengcover dan membeli, kan pasti ada beberapa, maksudnya ada berapa persen yang nggak mau sama produk kita tuh pasti ada. Jadi makanya kita harus bisa menspesifikasikan konsumen kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang kurang jelas? Ini faktor dalam mengidentifikasi dan menyeleksi segmen pasar, ukuran dan
pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, sama sasaran dan sumber daya perusahaan. Jadi ya ini kayak yang saya tadi bilang, kira-kira nanti kedepannya segmen ini menguntungkan untuk kita atau enggak, itu harus diidentifikasi. Kalau misalnya sekiranya nggak terlalu menguntungkan, mungkin ya, kalau misalnya kita ada dua alternatif segmen, misalnya segmen A dibandingkan dengan segmen B kurang menguntungkan, ya mending kita pilih segmen B. Jadi harus diidentifikasi. Daya tarik struktural segmen sama, ini kurang lebih sama, kira-kira nanti menguntungkan juga. Kalau ini ukuran pertumbuhan itu maksudnya nanti setelah kita memilih segmen ini, kira-kira pertumbuhannya ke depan tuh akan menguntungkan, maksudnya bakalan banyak enggak yang membeli. Nah, kalau yang daya tarik itu lebih kepada keuntungan yang kita dapat secara ekonomi. Jadi dari sini kan pertumbuhannya, misalnya kita identifikasi pertumbuhan sekian, tapi yang bakalan balik, maksudnya laba yang dapat kita dapatkan ke depannya itu seberapa, itu untuk daya tarik struktural. Oke, kalau sasaran dan sumber daya perusahaan, sumber daya itu jadi setelah kita menentukan segmen, kira-kira misalnya kita menentukan segmen yang orangnya banyak, tapi sumber daya dari perusahaan ini kita nggak memadai untuk melakukan itu, ya lebih baik jangan pilih itu. Jadi atau enggak, kalau memang sumber daya kita kurang, gimana caranya sumber daya perusahaan ini bisa mencakup segmen kita yang besar tadi. Jadi itu perusahaan harus benar-benar memikirkan secara detail seperti itu ketika memilih konsumen. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Keterbatasan dalam melakukan segmentasi pasar, beban biaya yang lebih besar pasti, memerlukan komitmen, dan menyediakan informasi yang umum. Ini keterbatasannya. Jadi ada bebannya, biaya yang dikeluarkan tuh besar ketika kita memilih segmen. Karena itu kan sama seperti riset kan, penelitian, kira-kira siapa yang cocok untuk produk kita, itu kita perlu melakukan penelitian sebelum memutuskan segmen mana. Terus komitmen perusahaan juga harus kuat, karena andai kata di tengah jalan kita berhenti, kan emang juga misalnya sudah banyak yang suka, tapi karena tadi misalnya sumber dayanya nggak cukup, akhirnya berhenti di tengah jalan, kan konsumen bisa kecewa nanti lain kali andai kata kita punya produk baru, konsumen nggak percaya sama perusahaan, kan sayang juga. Oke, itu keterbatasannya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke pasar sasaran? Ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau bertanya? Ini ada yang mau bertanya, mbak-mbak, mas-mas. Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Nah, jadi ini sudah ke target kita. Setelah kita melakukan segmentasi, kita tahu sudah kan sasaran kita, target kita siapa, dan kumpulan pembeli tadi. Terus ada 3 strategi perusahaan dalam menentukan target pasar, itu undifferentiated, differentiated, sama concentrated marketing. Jelasannya, nah kalau undifferentiated marketing ya, different itu kan beda. Kalau undifferentiated itu berarti tidak